Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas H Teknik Bioproses akan mempresentasikan tentang plant biotechnology dengan tema Genetically Modified Organism atau GMO. Di sini saya mempresentasikan dengan rekan saya Alfionita, Racelita, Iftihatu, dan saya sendiri Marsanda. Outline yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu pengertian dan karakteristik gen yang disisipkan, mekanisme, serta tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Untuk pengertian dari GMO sendiri yaitu organisme yang termodifikasi secara genetik yang memiliki sebagian materi genetik atau DNA dari organisme lain. Jadi tanaman transgenik atau GMO ini merupakan tanaman yang memiliki gen yang telah disisipkan gen dari organisme lain. Penyisipan gen ini biasanya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas pangan yang lebih. Studi kasus yang kami pakai yaitu Genetically Modified Organism atau GMO menghasilkan golden rice atau beras emas. Golden rice sendiri yaitu padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karotena atau provitamin A pada anggota endospermanya. Kandungan beta-karotena ini mengakibatkan warna berasnya tampak kuning hingga jingga sehingga tanaman tersebut dinamakan golden rice. Pada tanaman padi normal, endospermanya tidak menghasilkan beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Untuk karakteristik dari golden rice sendiri, yang pertama yaitu mengandung provitamin A berupa beta-karotena berwarna emas. Yang kedua sebagai sumber karbohidrat dan provitamin A. Dan yang ketiga yaitu membawa gen dari Narcissus pseudonarcissus yaitu gen PSG atau gen piton sitase, gen lycopene bisilase dari Erwinia urodivora yaitu gen CRT1 piton desaturase. Selanjutnya, gen yang disisipkan pada golden rice, yaitu gen Narcissus pseudonarcissus atau PSG dapat memfasilitasi sintesis beta-karotin yang berasal dari bunga bagong atau dafodil. Dan yang kedua adalah gen dari bakteri Erwinia uredivora, yaitu gen yang mensintesis enzim untuk jalur pembentukan beta-karotin. Gen fitun sintase atau PSG dari bunga dafodil yang dikombinasikan dengan promoter dapat memicu pembentukan fitun dari GGD. Pada tahapan selanjutnya, di mana dibutuhkan fitun desaturase dan beta-karotin desaturase. Peranan kedua enzim ini dapat digantikan oleh karotin desaturase dari bakteri. Namun gen ini harus diikuti dengan sekuens peptida untuk memastikan agar gen tersebut bergerak menuju kloroplast muda, tempat di mana jalur perombakan tersebut terjadi. Selanjutnya adalah gen tambahan yang dapat disuntikan ke dalam golden rice, yaitu ada gen ferritin, yaitu meningkatkan kandungan zat besi pada beras dan sumbernya itu dari kacang-kacangan. Yang kedua adalah gen vitat untuk menghambat reabsorpsi besi dan itu bersumber dari jamur. Dan yang ketiga adalah gen metallothionin, yaitu menyuplai sulfur ekstra dan berasal dari nasi liar. Dan yang keempat adalah beta-karotin sendiri dari bunga dafodil atau yang dari bakteri tadi sebagai prekursor vitamin A. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cara menyisipkan gen untuk golden rice menggunakan bakteri Agrobacterium. Yang pertama, tip plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium yang kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian isolasi DNA pengkode protein atau gen yang kita inginkan dari organisme tertentu. Lalu sisipkan yang
gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan dengan enzim DNA ligase. Lalu masukkan kembali plasmid yang sudah disisipkan gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Kemudian, sel tanaman akan membelah dan tiap-tiap sel anak akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru sesuai dengan gen yang disisipkan. Next. Berikut ini merupakan proses penyisipan gen oleh Agrobacterium sp, di mana tanaman yang dilukai akan mensekresikan substansi fenolik. Substansi tersebut dikenali bakteri sebagai penanda untuk menyerang tanaman tersebut. Lalu gen-gen virulensi di dalam plasmid T dan Agrobacterium sp akan terstimulasi untuk mengkode protein tertentu. Protein virulensi tersebut memungkinkan gen pemacu tumor pada bakteri ditransfer ke dalam genom tanaman. Dengan menggunakan vir nuklease, rantai tunggal tDNA dipotong dan dibawa ke nukleus tanaman. Setelah terintegrasi ke dalam genom inti sel tanaman, tDNA kemudian mulai mengubah fungsi tanaman tersebut. Yang di sebelah kanan merupakan proses mekanisme dari pengeluaran Agrobacterium yang digunakan untuk penggunaan golden rice. Yang pertama, plasmid akan dikeluarkan dan dibelah dengan restriksi endonuklease. Yang kedua, gen diisolasi dari kromosom, lalu menimbulkan gen baru yang dimasukkan ke dalam plasmid, sehingga akan menimbulkan plasmid yang dimasukkan kembali ke dalam Agrobacterium. Lalu pada tahapan yang selanjutnya akan tercampur dengan sel tumbuhan. Dan yang keenam, bakteri akan mentransfer kromosom baru. Dan yang terakhir, sel tumbuhan akan membelah dan setiap sel anak menerima gen baru yang memberikan sifat baru pada seluruh tumbuhan. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari golden rice. Tujuannya adalah kultivar padi ini dibuat untuk mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A pada anak-anak yang masih tinggi, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Untuk kelebihannya adalah menyediakan kebutuhan vitamin A dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah mengandung beta-karotin tinggi. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang keempat adalah hasil panen yang diperoleh tinggi. Untuk kekurangan dari golden rice sendiri adalah adanya kekhawatiran zat penyebab alergi berupa protein yang dapat ditransfer ke bahan pangan. Yang kedua adalah terjadinya resistensi antibiotik karena penggunaan marker gen. Yang ketiga adalah pencemaran ekosistem karena merugikan serangga non-target. Yang keempat adalah adanya resiko gen padi emas ini menyebar dan mempengaruhi vegetasi alami. Next. Berikut adalah kesimpulannya. Genetically Modified Organism atau GMO merupakan suatu organisme yang memiliki sebagian materi genetik DNA yang berasal dari organisme lain dengan cara disisipkan. Yang kedua, salah satu contohnya adalah golden rice yang berasnya mengandung beta-karotina atau provitamin A. Yang ketiga adalah gen yang disisipkan antara lain gen Narcissus pseudonarcissus atau PSY dan gen dari bakteri Erwina uredocora. Dan keempat, tujuan dari rekayasa genetik pada beras ini adalah untuk mengatasi kekurangan vitamin A pada anak-anak. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari Purbajiha 2017. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.